والتذكير والحق. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di hikmah yang ke 51 atau mau bilang 56. Ada yang kasih berapa apa namanya ini, karena jadikan berapa hikmah satu hikmah, sebabnya nomornya beda-beda di berapa buku Al-Hikam. Tapi hikmah ini tentang warid. Ada warid, ada wird. Tadi al-wird itu bacaan Al-Quran, dia setiap hari baca 7 juz, 5 juz, 1 juz, setengah juz, itu namanya wirdun. Tapi ini warid. Warid itu yang datang. Yang datang. Tapi ini di ilmu sekarang atau di ilmu tasawuf itu masalahnya balik ke dalam hati, yang datang atau yang masuk ke kepala kita atau hati kita dari Allah Ta'ala. Ya. Innama awrada alaikal warid litakuna bihi alaihi warid. Sebelum kita masuk harus faham al-warid itu apa, atau definisinya apa itu warid, bilan warid. Warid dari dalam bahasa Arab warada. Warada datang. Dalam bahasa Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, falamma warada ma'a Madyan. Waktu Sayyidina Musa datang ke tempat air yang di kota Madyan, kota Nabi Syuaib, lihat anak Syuaib itu. Walamma warada ma'a Madyan wajada indaha ummatan minan nasi yaskuna wajada imra'ataini min dunihima tadudan. Warada maksudnya datang. Tapi di sini di ilmu itu bahasa. Itu ilmu bahasa. Tapi ilmu tasawuf artinya apa itu al-warid? Al-warid nurun ilahi. Itu cahaya dari Allah Ta'ala taruh di dalam hati hambanya. Fi qalbi man itu di hati hamba yang Allah Ta'ala dicintai atau suka sama hamba tersebut, kasih warid. Wa huwa ala thalatha. Di sini di hikmah hari ini, jadi warid itu warid yang datang, yang dapat dari Allah Ta'ala, fikiran atau mungkin bisa bilang karunia dari Allah Ta'ala ke kita itu 3 macam. Ada satu yang namanya al-qismul awal, warid al-intibah. Warid al-intibah. Itu kalau kita fulan selama hidupnya lagi lalai atau mungkin berdosa atau maksiat. Tapi tiba-tiba dalam satu hari duduk sendiri, fikir sedikit, ya saya sudah tua, saya sudah banyak dosa, bagaimana kalau saya balik ke jalan Allah. Ini namanya sekarang fikiran ini yang bilang sama dia, ayo balik ke Allah Ta'ala, sudah cukup kamu lakukan haram, sudah ini, itu ya namanya warid. Tapi al-warid itu juga ada 2 macam. Yang pikiran seperti ini ada 2 macam. Ada satu yang dari sendiri. Orangnya lagi lalai, lagi berdosa, tiba-tiba dia fikir sedikit di rumahnya atau bangun tidur bilang saya sudah mau berhenti yang saya melakukan kemarin. Itu sendiri. Ada setelah dapat nasihat, dia lewat. Dengar si fulan lagi baca Al-Quran, dengar orang alim yang ahli ikhlas, ahli taqwa lagi bilang jangan melakukan ini, nanti itu, nanti ini. Dia sadar. Itu namanya artinya fikirannya sadar karena dengar fulan atau tadi sadar karena sendiri. Itu namanya waridul intibah. Huwa nurun yukhrijuka min zulmatil ghafla ila nuril yaqظah. Waridul intibah itu datang yang biar kamu sadar. Biar keluarinmu dari keadaan gelap, maksudnya dosa, haram, melakukan haram, atau dari keadaan yang tidak bagus atau buruk ke keadaan yang baik. Ini warid yang pertama. Oke, la ilaha illallah. Wa huwa li ahli al-bidayah min at-talibin. Itu derajat atau maqam orang yang baru mulai ikut, mungkin bahasa Indonesia juga istilahnya bilang hijrah. Ini tingkat yang pertama. Apa tingkat pertama itu? Baru sadar, ya saya yang selama ini salah. Saya mau perbaiki hidup saya. Saya mau ikut jalan yang benar. Itu namanya warid. Warid itu siapa yang kasih? Pasti Allah Ta'ala. Kalau kasih atau bergerak hatimu sampai kamu bilang seperti itu mulai perbaiki, berarti Allah Ta'ala mau terima kamu atau mau kamu menjadi orang beruntung.
Wa li ahli bidah fa idza tayaqqadha min nawmi wa intabaha min ghaflati istawa ala qadamihi. Setelah dia sadar, sudah mulai usaha. Saya salah yang saya melakukan. Terus bagaimana caranya? Bagaimana cara berbaiki? Itu mulai cari cara yang biar lanjut di keadaan yang baik setelah dia tinggal hal-hal yang haram. Itu namanya apa? Istawa ala qadami taliban li rabbih. Ayo sekarang mulai cari. Saya bisa perbaiki ini semuanya di mana? Seperti yang kita dengar hadis orang yang membunuhi apa namanya 90 orang atau 100 orang. Ya. Jadi pergi ke sana ke sini cari di mana yang siapa yang bisa bantu saya. Saya mau taubat, saya mau hijrah, saya mau ini, saya mau ini. Itu mulai itu setiap orang harus seperti itu. Jangan tunda-tunda. Kalau ada warid seperti itu, ada yang masuk ke hatimu atau kepalamu seperti itu, jangan kamu bilang nanti. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Tidak tahu kita wafat dalam keadaan apa. Jadi orangnya itu kalau dapat warid, yang ahli jujur mulai. Tinggal yang hal kemarin, cari jalannya bagaimana. Itu mungkin kita bilang contoh duniawi. Kalau kamu mau apapun, mulai usaha. Saya mau beli tanah. Ya, coba cari tempatnya, lagi fikir tempatnya di mana, harus dekat tol, terus bayar berapa, bagaimana caranya, suratnya, saya siap-siap apa, ya ada berapa, itu aturan. Ini maksud kalau dapat warid, harus kamu seperti itu. Dapat warid biar kamu. Tapi alhamdulillah di sini, alhamdulillah ahli ibadah. Ini tadi bilang ahli al-bidayat. Yang baru mulai hijrah, yang baru mulai Islam, yang baru mulai istiqamah itu namanya warid al-mubtadi'in atau ahli bidayah. Ada warid yang sudah di atas, itu tingkatnya lebih. Ini mungkin kita seluruh yang hadir kita di yang kedua. Karena yang pertama itu tidak mungkin, itu kurang, tidak mungkin apa yang masih ahli maksiat, ahli dosa mau masuk belajar Quran. Enggak. Setelah dia perbaiki baru nanti masuk ke langkah yang berikutnya, saya mau baca Al-Quran. Setelah dia perbaiki jalannya, sudah dia keluar dari keadaan kemarin ke jalur atau jalan taubat atau jalan apa namanya hijrah, baru dia nanti mau perbaiki salatnya, mau perbaiki puasanya, mau perbaiki bacaannya, mau perbaiki setelah keluar atau naik dari kelas yang tadi atau bilang derajat atau maqam yang tadi ahlul bidayah. Yang kedua waridul iqbal wa huwa nurun yaqdhifuhu fi qalbi 'abdi fa yuharrikuhu li dzikri maulahu wa yughayyibuhu 'amma siwah. Itu sudah levelnya atau derajatnya lebih tinggi dari tadi. Tadi sudah tinggal yang haram. Mulai ini melakukan ibadah tapi masih ada pikiran sedikit, mau ke sana, mau ke sini. Ingat hal-hal yang kemarin saya masih ingat teman saya, masih kangen sama ini, kangen sama itu. Nasallallahu salama wal afiyah. Na'udzubillah kalau dia lanjut seperti itu, kita takut sama orangnya wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai ulama bilang, yang di dalam hatinya seperti itu, na'udzubillah itu bisa wafat di dalam su'ul khatimah. Itu apa? Kangen. Tadi bilang kangen. Mau balik lagi. Mau pergi. Tapi saya sudah. Itu dalam hatinya. Takut dalam satu hari keinginan tersebut jadi besar sampai dia tinggal jalan istiqamah. Balik lagi ke jalan sesat atau jalan yang haram. Na'udzubillah itu bisa wafat dalam su'ul khatimah. Tapi mungkin dia ingat Syekh itu tadi. Mungkin ada yang bilang, saya ingat maksud kamu apa? Ingat minta atau setelah ingat kamu istighfar taubat minta ampuni dari Allah Taala atau ingat mau pergi enggak itu yang pertama saya ingat dosa-dosa saya tersebut nangis minta ampuni dari Allah Taala tambah sedekah tambah istighfar tambah salat itu bagus manfaatnya biar kamu maju atau dekat ke Allah Taala lebih dari kemarin.
Oke, tapi ini sekarang waridul iqbal huwa nurun yaqdhifu Allah fi qalbi 'abdi fayuharrikuhu lidzikri maula. Itu sudah keluar dari atau naik dari makam yang tadi kemarin ini baru tinggal yang haram mulai istiqamah sampai selalu dia selalu ingat Allah Ta'ala. Jadi mungkin bilang hilang sama atau tidak bisa hidup atau tidak suka hidup sama orang-orang yang di sebelahnya. Selalu ingat kepada Allah Ta'ala juga. Wa yughayyibuhu amma siwa fala yazal mushtaghilan bidzikrihi. Sampai dia terus sibuk sama Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu. Syekh berarti ini orangnya tidak kerja, tidak ada kerjaan. Enggak. Ada beberapa orang di dalam kerjaannya tapi masih zikir. Masih ibadah. Masih istighfar. Masih tahlil. Masih kalau hafal Al-Quran. Saya sendiri di Tarim Hadramut. Datang ada satu orang yang jual apa namanya ini bahasa Indonesia barang rumah namanya apa itu tokonya namanya apa walhasil kompor itu banci sama itu alat apa dapur. Nah, saya datang mau beli dia jawab saya tanya ini berapa dia bilang harganya gini tapi dia lanjut lagi baca Al-Quran. Sudah di harganya sudah satu, enggak ada tidak bisa nawar karena dia sudah kasih harga satu. Ya, terus saya tanya yang kedua, ini berapa? Ini harganya gini. Lanjut baca. Ini makam atau derajat orang ini itu luar biasa. Sampai dia selalu ingat Allah Ta'ala, baca Al-Quran, dia takut hafalannya hilang, apalagi yang lagi zikir. Itu mereka kasih cerita satu orang di Baghdad atau Al-Kufah di tempat Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu kasih cerita, dia bilang dalam satu hari saya pergi dari tempatnya ke tempat lain. Jadi di tempat lain enggak ada tempat tidur seperti sekarang bilang ada hotel atau itu. Dia bilang saya masuk mau tidur di masjid. Ini Ibrahim bin Adham, orang yang saleh, orang yang baik, orang tabi'i yang besar. Oke, bilang waktu saya mau tidur, ya di KM masjid dikeluarin saya. Suruh, ayo keluar, saya mau matikan lampu, saya mau tutup masjid. Takut ada yang mencuri seperti di sini juga. Apalagi itu dalam kota, orangnya tidak sama semuanya. Bilang enggak, dia bilang saya sengaja tidur. Orangnya marah, dia tarik saya. Tarik saya, pegang kaki, tarik sampai keluar dari masjid. Ya, ayo, keluar, tutup pintu. Dia bilang waktu itu musim dingin. Musim dingin. Setelah orangnya keluarin saya dari masjid, tahu-tahu paksa sama saya cari tempat yang mau istirahat. Ini Ibrahim bin Adham. Sudah sejarahnya kita tahu Ibrahim bin Adham. Tapi sudah jadi. Tidak ada apa namanya ini, tidak ada pilihan lain. Keluar dari masjid dia bilang saya jalan sedikit-sedikit ketemu toko atau yang bikin roti. Toko yang bikin roti. Yang bikin roti itu bukan seperti sekarang gas, bukan seperti sekarang mesin. Mereka kayu, pakai kayu. Panasnya lumayan. Dia bilang saya lihat itu tempat yang cocok karena musim dingin biar saya duduk di situ tempat panas, tempat hangat ya biar tidak dingin, kedinginan. La ilaha illallah. Dia bilang waktu masuk ada satu orang lagi kerja. Lagi kerja waktu bikin roti. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lihat dia bilang Waalaikumsalam, tapi tidak ada suara besar. Saya tanya, kamu siapa? Dari mana? Dia tidak jawab. Orangnya tidak jawab. Dan dia bilang, ini kenapa kurang ajar saya bicara sama beliau? Dia tidak jawab. Tapi dia bilang, Ibrahim bin Adham bilang, saya sudah tunggu. Karena lagi mau nunggu salat subuh. Tempatnya itu panas, dingin. Saya harus mau atau tidak mau harus duduk. Dia bilang duduk, diam di sebelahnya. Saya bicara, dia tidak jawab sama saya. Tanya sama beliau, tanya berapa hal, dia tidak jawab. Qala Ibrahim bin Adham sampai orangnya itu selesai rutinnya.
baru ulang salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan salam, ini kenapa ya? Siapa kamu, ini ada apa ya? Dia bilang, kenapa tadi saya salam sama kamu, bicara sama kamu, kamu tidak jawab. Bilang sama beliau, saya lagi kerja sama orang lain. Takut kalau saya jawab salam, nanti banyak bicara sampai kerjaan saya kurang. Saya nggak mau ambil harta yang haram. Ini orangnya lihat sampai mana. Itu makamnya, derajatnya kita tidak bisa, tidak perhatian, tidak, belum sampai ke situ. Tidak mau jawab salam dan bicara Ibrahim bin Adham. Dia tidak kenal Ibrahim bin Adham juga, tidak kenal. Tapi dia bilang, saya nggak mau jawab karena kalau saya jawab pasti kamu tanya, tambah bicara, terus sambil saya kerja pasti tidak fokus sama kerjaan, kerjaan saya kurang. Tapi saya perhatian dari situ, tidak salah sama kamu. Imam Ibrahim bin Adham bilang, ya ini saya ketemu orang yang saleh, benar. Karena sudah selesai tanya sama beliau, kamu Masya Allah saya lihat kamu bagus, ini zikirmu lagi zikir ini. Bilang, Alhamdulillah hidup saya bagus, baik, Allah Ta'ala baik sama saya juga. Yang saya minta kasih semuanya. Kecuali yang saya masih keinginan itu saya mau ketemu Ibrahim bin Adham. Dia tidak kenal ini Ibrahim bin Adham. Tidak tahu ini Ibrahim bin Adham. Yang saya lagi cari atau minta dari Allah Ta'ala, yang saya mau ketemu Ibrahim bin Adham. Tapi karena kerjaan saya di sini belum sempat pergi cari Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham bilang, ya oke, kamu sudah, Allah Ta'ala juga sudah terima doa kamu atau sudah kasih yang kamu pengen atau lagi cari. Sudah bawa Ibrahim bin Adham ditarik di kakinya. Alhamdulillah, artinya kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala sudah kasih atau bawa Ibrahim bin Adham ke tempat kamu. Saya Ibrahim bin Adham. Bilang sama beliau, saya Ibrahim bin Adham, tapi Allah Ta'ala sudah kasih alasan tadi di masjid, orangnya keras, keluarin Ibrahim bin Adham, terus dia cari, pergi sampai ketemu atau sampai datang ke beliau. Itu makam ini, orangnya ini lihat, dia tidak mau bicara karena nggak mau ambil hak orang. Juga fokus sama zikirnya. Kita kalau kerja nggak ada yang zikir sudah. Paling banyak kalau kerja ya buka musik, buka video. Yang penting di sebelahnya ada suara. Musik halal atau haram itu qasidah atau nasyid, walhasil ada yang di sebelahnya. Ini beda sama mereka. Lihat ini orangnya waridul iqbal wa huwa nurun. Ini setelah kamu masuk ke jalan tadi, ini masuk ke waridul iqbal. فلا يزال مشتغلا بذكره غائبا عن غيره sampai dia tidak lihat selain Allah Ta'ala, sampai hatinya full bin nur, cahaya, isi hatinya jadi bunuh cahaya di dalam hatinya. La ilaha illallah. Wa yaghib amma siwa al-madhkur fala yara illa an-nur, sampai dia tidak kecuali atau hanya cahaya aja. Itu makam setelah tadi. Kita lagi sekarang cari di sini. Kita masih di sini. Yang tadi kita bilang taubat, ya alhamdulillah, kita alhamdulillah tidak mudah-mudahan semoga sampai akhir umur kita tidak kembali lagi ke hal yang buruk. Tapi alhamdulillah itu kita sudah lewat al-bidayah. Sekarang kita mau lagi cari yang kedua. Ada yang ketiga, warid yang ketiga itu waridul wisal, wa huwa nurun yastawli ala qalbil abd thumma yastawli ala zahiri wa batini fa yakhrijuhu min sin nafsihi. Itu sudah sampai ke Allah Ta'ala. Itu derajatnya lebih tinggi lagi dari tadi. وهو سجن ويغيب وقد أشار إلى القسم الأول وهو وارد الانتباه بقوله jadi إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليك warid pertama, kenapa Allah Ta'ala kasih itu yang namanya warid? Biar kamu kembali ke Allah Ta'ala. Terus yang kedua, awrada alaikal warid liyatasallamaka minal yadil aghyar wa liyuharriraka min riqqil ada. Ini yang kedua.
Yang kedua apa itu? Aurada alaikal warid. Kasih warid. Ini yang kedua. Warid yang kedua. Tadi biar kamu balik ke Allah Ta'ala atau kembali ke jalan Allah Ta'ala. Habis itu kasih lagi. Biar naik. Yang tadi kita jelasin. Wa aurada alaikal warid dia tasallamaka. Biar ambil kamu dari tangan atau mungkin bilang dari sibukan dunia atau hal-hal yang masih ganggu kamu. Itu namanya warid apa tadi bilang? Waridul iqbal. Biar tambah semangat. Biar tambah maju ke depan. Biar kamu tambah lihat Allah Ta'ala. Tidak lihat lain. Tapi masih sadar tidak. Masih balik lagi. Mungkin kita bilang bisa masuk makam tersebut. Atau baru di makam itu. ثم أشار إلى القسم الثالث قال أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار biar membebaskan dari budak bekas-bekas apa atau ya bekas dosa-dosa yang kemarin. Liyatasallamaka min yadil aghyar sudah jadi kamu jadi hamba Allah Taala. Terus waliyuharrika biar membebas dari riqal aghyar itu jadi budak selain Allah Ta'ala. Syekh, bagaimana budak selain Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda, ta'isa abdud dinar. Yang lagi cinta dinar sampai dia tidak perhatian masuk dari halal, dari haram, ini namanya hamba dinar. Ta'isa abdud dirham. Yang lagi dirham juga fokus sama itu sampai tidak perhatian. Ini datang dan dapat, ini namanya hamba. Abdul dunia, hamba dunia. Itu ya sibuk dengan dunia sampai tidak perhatian tentang agama. Itu budak juga. Ya, kita hamba Allah Ta'ala harus hamba Allah Ta'ala yang sempurna. Atau murni mungkin bilang. Karena safi, khalis lillah Azza wa Jalla. Kalau saya hamba Allah Ta'ala dan juga masih suka dunia, ini kamu belum 100% hamba Allah Ta'ala karena masih sibuk dengan dunia. Terus Syekh berarti tidak boleh saya kerja, tidak boleh cari amal atau kerja untuk rezeki untuk anak saya atau enggak. Kalau kamu kerja atau cari rezeki untuk anakmu atau istri atau suami dalam keadaan cari ridha Allah Ta'ala, berarti kamu hamba Allah Ta'ala. Tapi enggak. Tujuan saya, takut mereka ketawa, takut mereka bilang ini. Kamu berarti sekarang bukan hamba Allah Ta'ala, kamu hamba mereka. Takut dari fulan. Jadi jalan yang kita ada, saya salat, puasa, ibadah, zikir, pergi kerja, kasana, kasini, cari rezeki, itu cari ridha Allah Ta'ala, bisa masuk hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau cari hawa nafsu, cari bangga diri sendiri, saya mau mereka lihat rumah saya yang besar. Saya mereka mau lihat punya mobil yang mewah. Saya mereka ini berarti jadi ikut atau namanya abdul hawa. Hamba hawa nafsu. Hati-hati. Khidmah kamu juga. Kenapa saya mau melakukan ini atau mau ikut lembaga atau mau ikut pondok atau sekolah atau ini biar jadi berkenal atau terkenal atau mereka jadi masyhur biar mereka kenal sama saya. Ya mungkin itu ikhlas kamu sudah kurang, tapi bisa jadi masyhur karena masuk lembaga fulan atau yayasan fulan atau mungkin bilang sekolah fulan atau untuk santren fulan. Bisa jadi masyhur tapi sama akhirat. Kamu jadi tidak cari ridha Allah Ta'ala. Kamu tidak hamba Allah Ta'ala. Ini hamba hawa nafsu. Jadi kita harus hati-hati dari situ. Waliyuharriraka min riqqil aghyar. Innama awrada alayka waridul iqbal liyunisaka bidzikril kabiril muta'al. Dia kasih warid iqbal itu yang biar lebih maju ke dalam biar kamu tenang sama zikir Allah Ta'ala. Sampai ini lihat Rasulullah SAW bersabda bil hadis, ana jalisu man dzakarani. Ana jalisu man dzakarani. Saya duduk, ini hadis qudsi. Saya duduk sama yang ucapan atau zikir kepadaku. Kita gelisah kalau mau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedikit sudah bosan tidur.
Tapi kalau kita kasih bayangan seperti ini, saya lagi duduk sama Allah Ta'ala, tidak mungkin. Ana jalisu man dzakarani. Kita belum paham ini. Tidak bisa sampai ke situ. Belum. Ya saya masih ikut. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa ucapan subhanallah 33 ini sudah jadi ikut aturan aja. Ini bagus. Pasti kamu masuk ke Allah Ta'ala lewat pintu Rasulullah itu harus. Tapi kamu belum dapat rasa waktu ucapan zikir, takut dari Allah Ta'ala, atau belum dapat rasa waktu ucapan zikir tasbih maha suci Allah Ta'ala, belum dapat rasa seperti itu, berarti masih kamu ikut aturan aja. Saya ikut aja. Belum keluar dari rumah ke masjid, belum ada rasa takut dari Allah Ta'ala, belum ada rasa saya kangen sama salat, belum ada rasa saya mau bicara sama Allah Ta'ala, belum ada rasa saya mau berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ini berarti kamu kasih kewajiban yang wajibmu, itu salat. Qala fa idza ishtagalta bi dzikrihi wa ghibta an ghairihi tasallamaka. Kalau kamu selalu zikir kepada Allah Ta'ala sampai kamu tidak lihat lain, Allah Ta'ala terima. Kamu masih zikir ini, lihat sampai dalam riwayat hadis juga. Dalam riwayat hadis, hukmu lihat di dalam salat itu artinya hukmu lihat itu apa? Lihat di dalam salat. Ini lagi salat di baris di akhir masjid. Saya masuk, mereka lagi nunggu salat. Tapi waktu salat Allahu Akbar, tidak lihat tempat sujud. Saya lihat fulan, fulan ada, fulan ini, fulan ini. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yuqbilu ala abdihi biwajih. Allah Ta'ala menghadapi hambanya kalau lagi salat. Sampai kapan? Masih Allah Ta'ala fokus sama kamu. Kamu minta apa? Ini lihat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala kasih jawab yang sudah kita pernah baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kalau bilang Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah Ta'ala bilang, hambaku, pujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala juga ulang lagi, hambaku, pujiku. Ar-Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala bilang, hambaku, pujiku. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Allah Ta'ala bilang, hambaku bagi amal saya kepadanya, di antara saya sama beliau. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah doa. Allah Ta'ala bilang, hambaku lagi minta dari saya, minta hidayah. Tapi saya kasih. Hadhihi li'abdi wa li'abdi mas'al, saya kasih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadhihi li'abdi, ini untuk hambaku. Saya kasih yang dia minta. Itu dalam riwayat hadis sahih ini juga. Terus Allah Ta'ala fokus. Ini maaf, kata fokus itu istilah manusia. Tapi Allah Ta'ala seperti kita bilang, saya tadi bilang, fokus sama kamu. Sampai kapan? Sampai kamu kalau mata kamu lihat kanan atau kiri, sudah Allah Ta'ala awasin atau tidak perhatian sama kamu. Dalam riwayat hadis seperti itu. Inna Allah la yaqbilu 'ala al-'abdi ma lam yaltafit. Kalau dia masih fokus sama salatnya, ke depan aja, tempat sujud, baca, khusyuk dalam keadaan baca, Allah Ta'ala fokus sama beliau. Kalau dia lihat kanan atau kiri, Allah Ta'ala tinggalin beliau. Ma lam yaltafit. Fa idza iltafata qala iltafata ila ghairi fala yubali lahu. Artinya doamu yang di dalam salat tidak terima, faedah salat kamu tidak ada manfaat untuk tubuh atau badan atau hatimu. Sebabnya karena kamu salah. Itu yang kita mungkin bilang sebab kita 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, yang sekarang kemudian 70 tahun, bisa bilang 50 tahun lagi salat. Tapi enggak ada rasa seperti yang kita dengar di cerita-cerita. Iya. Mungkin ada hal seperti ini dalam salat Allahu Akbar, tapi dia lagi lihat jahitan bajunya. Mungkin lagi lihat sajadah. Itu bunga-bunga yang ada di sajadah. Mungkin lagi itu bisa hilang. Pahalanya bisa kurang. Juga yang tadi kita bilang Allah Ta'ala kasih kita yang minta atau doa, tidak kasih karena
lagi tidak fokus sama salat kita. Allah Ta'ala mau ambil kamu dari hal tersebut. Tapi kapan? Kalau kamu sudah selalu zikir juga hadir sama zikirnya. Ba'da an syaddu wisaqahum la ilaha illallah. Qala amma yang ketiga itu aurada alaika alwarid liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudika. Ya Allah, ini yang ketiga derajat yang paling tinggi. Itu derajat al-siddiqin was-salihin, darajatul anbiya. Ya, sampai dia selalu lihat Allah Ta'ala. Tadi enggak, masih ada kurang ke sana ke sini, bisa balik, bisa itu, tapi ini sudah selalu lihat Allah Ta'ala. Inna ma'urada alaika waridul wasal ba'da an ahabba alaika nafahatul iqbal liyukhrijaka min sijn ru'yat wujudika ila fadai aitisa syuhudika li rabbika. Selalu kamu melihat Allah Ta'ala di hadapanmu, selalu. Tapi kapan itu? Karena dia kasih warid. Warid apa? Setelah waridul iqbal, ini waridul wisal. Kamu sudah sampai ke tujuanmu. Apa tujuanmu? Allah Ta'ala. Saya mau dekat sama Allah Ta'ala, itu tujuanmu sudah. Kalau kamu masuk ke situ, sudah tidak perhatian sama yang lain atau tidak peduli tentang lain. Ini maqamat, ini maqam ini pasti seperti saya sering bilang, tidak mungkin dalam satu hari. Tidak mungkin dalam satu tahun. Harus masih bersihin. Ini sekarang contoh yang tadi Al-Fatihah, salat. Al-Fatihah. Kita berapa kali salat seperti keadaan tersebut. Sampai berapa orang yang saleh, kalau dia salat, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tunggu sedikit. Mereka dengar setelah di salat yang jahriyah, mereka bilang sama kamu berhenti lama. Dia bilang, saya kasih bayangan jawaban Allah Ta'ala sama saya, hambaku, pujiku. Kalau saya bilang, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, enggak ada, tidak kasih kesempatan sampai dengar jawaban Allah Ta'ala kepada saya. Jadi dia setiap saat bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat bayangan di kepalanya, di hatinya, Allah Ta'ala lagi bilang sama saya, hambaku, pujiku. Jadi tunggu sampai selesai. Ar-Rahmanir Rahim. Sudah berhenti sedikit lagi seperti tadi. Biar dapat dia kasih bayangan jawaban Allah Ta'ala sama beliau. Jadi orangnya yang salat seperti itu butuh berapa menit? Cara salatnya bagaimana? Manfaat salatnya untuk badannya dia keluar dari ini. Kita manusia, kalau saya lagi banyak fikir atau ada sesuatu yang lagi ganggu kita, saya datang ke orang saleh atau orang ulama atau bilang guru saya. Curhat, bahasa Indonesia bilang curhat itu. Ya, saya balik lagi dari situ senang, lega, ya oke, bagus. Yang masuk salat seperti keadaan tersebut, curhat sama Allah Ta'ala atau curhat sama Allah Ta'ala di dalam salat, doa, ya Allah ampuni dosa saya, itu apa yang berat di dalam hidupmu taruh di dalam salat, curhat sama Allah Ta'ala. Anakmu, suamimu, hidupmu, rizkimu, ya bisa taruh di situ, bilang sama Allah Ta'ala nanti. Tapi kapan? Kalau kamu di dalam keadaan seperti tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Ya Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Ini lihat, walau saya imam sendiri, enggak ada makmum, saya lagi salat, harus bilang amin. Amin untuk siapa? Ini doa saya bilang amin, sunnah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca artinya Ustazah Fathiyah. Arti yang dalam bahasa Indonesia. Al-Hikam 54. Datangnya kalau di sini ilham sih dia mengartikannya, atau warid aja ya sih. Tidak masalah Ustazah. Saya itu istilah, tapi saya tadi bilang kalau ada fikiran
masuk saya di jalan yang tidak bagus. Dalam satu hari dapat. Itu mau bilang ilham, mau bilang warid, mau bilang fikiran. Itu yang kata mungkin bilang terjemah biar kita paham. Terus bilang di situ apa? Datangnya ilham dari Allah kepadamu, tak lain agar kau mendatanginya. Sudah, itu yang tadi kita jelasin. Mau bilang namanya ilham juga. Karena kenapa bilang ilham? Kita tidak bisa bilang wahyu karena wahyu harus lewat malaikat Jibril. Ini enggak, dalam hatimu tidak ada. Jibril itu waktu Rasulullah ketemu sama Jibril, dengar suaranya. Ada beberapa cara yang diwahyu. Tapi ini dalam hati. Dalam hati ini bukan wahyu, ini namanya ilham. Tapi juga di dalam istilah bisa bilang wahyu ilham. Seperti yang Allah Ta'ala berfirman, wa rabbuka ilan nahl. Allah Ta'ala mewahyukan kepada laba-laba ya kan Ustazah? Nahl. Hal itu Yang ini keluar madu, yang lebah, madu lebah. lebah. Oke. Itu tidak mungkin Jibril datang bicara sama tadi apa? Sama lebah itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi dia paham. Pergi ke tempat yang bunganya manis, ambil manisnya bawa atau bikin jadikan madu. Itu namanya wahyu ilham, bukan wahyu syar'i. Al-wahyu syar'i itu lewat Jibril. Wahyu ilham itu bisa sama ini. Sama tadi bilang lebah. Juga ada wahyu ilham juga sama perempuan. Dan seperti cerita Ummu Sayyidina Musa. Wa awhayna ila ummi Musa. Karena di buku hadis, di buku syariah atau di dalam agama Islam tidak mungkin perempuan jadi nabi. Kalau tidak jadi nabi, berarti Jibril tidak mungkin turun sama perempuan. Bicara sama beliau langsung. Itu namanya apa itu? Wahyu ilham. Ini Ummu Musa, Allah Ta'ala mewahyukan di dalam hatinya, ya menyusui anak, taruh di dalam kayu, lembar atau taruh di sungai. Sudah itu namanya wahyu ilham. Di sini juga kalau kita mau pakai istilah bahasa Arab, wahyu ya bisa, tapi jangan harus kita berbeda. Wahyu syar'i atau wahyu ilham, ya pasti di sini wahyu ilham. Apa itu wahyu ilham? Wahyu ilham dapat pikiran di dalam kepala saya harus ini. Ini namanya wahyu ilham. Tapi banyak pakai ilham aja. Awasin kata wahyu biar tidak apa campur atau tidak salah paham. Lanjut ha. Innama awrada 'alaika al-warid litakuna bihi 'alaihi warid. Ulang lagi ha. Datangnya ilham dari Allah kepadamu, tak lain agar kau mendatanginya. Ya, maksudnya itu tadi namanya apa? Waridul intibah, biar sadar dari hal-hal yang kemarin balik ke jalan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, terus lanjut Ustazah. Yang kedua, awrada alaikal warid. Allah memberimu ilham untuk menyelamatkanmu dari cengkeraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. Ya, itu yang tadi kita jelasin. Terus yang ketiga, Allah memberimu ilham untuk mengeluarkanmu dari penjara wujudmu dan membawamu ke angkasa penyaksianmu. ya, la ilaha illallah. Dari penjara wujudmu. Penjara wujudmu itu kita sekarang di dunia ini dalam penjara. Sampai Rasulullah dalam riwayat hadis bilang ad-dunya sijnul mu'min, sijnul mu'min, penjara orang mukmin. Wa jannatul kafir, surga orang yang kafir. Oh ya Allah, bagaimana ini sijnul? Ada satu orang Yahudi pegang unta orang ulama di Yaman. Orang ulama di Yaman. Dia banyak orang yang ikut juga mereka memuliakan atau mengagungkan guru tersebut. Ada orang bilang sama beliau, kamu bilang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di mana sih penjara saya di sini? Penjara kamu dalam keadaan seperti ini. Unta manusia belakangmu, makananmu bagus, hidupmu bagus. Bilang penjara. Juga bilang jannatul kafir. Sekarang saya kafir.
Tapi lihat bagaimana keadaan saya susah, hidup saya susah, makanan, minuman, atau rumah, atau ini kamu bilang surga sama saya. Surganya apa? Bilang sama beliau, kalau kita lihat apa yang Allah Ta'ala sedia untuk kita, saya yang mukmin sama kamu yang kafir, ya saya masih di penjara. Tapi kalau saya lihat, kalau kita lihat yang Allah Ta'ala sedia untuk orang yang kafir, kamu masih di surga. Karena di akhirat kamu di dalam neraka, siksa, dapat siksa. Saya di surga, ya berarti saya di sini di penjara, di surga, di akhirat di surga. Kamu di sini tidak ada siksa, ya artinya kamu di surga. Di akhirat karena kamu nanti masuk neraka, ya jadi di penjara. Jadi sekarang di surga kalau kamu lihat ya yang Allah Ta'ala sedia atau siap untuk kamu. جعلنا الله وإياكم من أهل اليقين رزقنا وإياكم المعرفة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين